Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran MISD dengan dosen pengampu Dr. Nova Astio MPD dengan judul Penskoran. Perkenalkan, saya Rieni Marcella dengan NIM 2323240115. Di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nery Agustiawan dengan NIM 2323240113. Sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Gustiana dengan NIM 2323240111. Dan terakhir, perkenalkan, nama saya Sarsa Trisiski dengan NIM 2323240114. selamat menyaksikan. Penskoran yaitu proses pemberian skor atau nilai terhadap suatu kinerja, hasil, atau jawaban berdasarkan kriteria tertentu. Pemberian skor merupakan langkah pertama dalam proses pengelolaan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor itu merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh Tense dalam suatu tes hasil belajar. Tujuannya untuk mengukur tingkat pencapaian, kualitas, atau kesesuaian dengan standar. Penskoran membantu dalam menilai efektivitas suatu proses, produk, atau kinerja. Jenis-jenis penskoran. Pertama, penskoran objektif. Berdasarkan jawaban benar atau salah atau kriteria jelas. Contoh, ujian pilihan ganda. Kedua, penskoran subjektif. Berdasarkan penilaian evaluator dengan pertimbangan aspek kualitas. Contoh, penilaian esai atau karya seni. Ketiga, penskoran analitik. Menilai berdasarkan komponen-komponen spesifik. Contoh, penilaian proyek dengan kriteria seperti kelengkapan, ketepatan, dan kreativitas. Keempat, penskoran holistik. Menilai secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keseluruhan kualitas. Contoh, penilaian prestasi. Kriteria penskoran. Pertama, kriteria harus jelas dan terukur agar penilaian konsisten. Kedua, kriteria harus relevan dengan tujuan penilaian. Ketiga, kriteria harus dapat dipahami oleh penilai dan yang dinilai untuk memastikan keadilan. Keempat, contoh kriteria, ketepatan waktu, kualitas hasil, dan kreativitas. Metode penskoran. Pertama, skala Likert. Menggunakan skala untuk menilai tingkat kesetujuan atau kualitas, misal 1-5. Kedua, Rubik. Menggunakan pedoman penilaian dengan kriteria dan deskripsi skor untuk setiap tingkat kinerja. Ketiga, pemberian skor langsung. Berdasarkan hasil atau jawaban langsung tanpa skala atau Rubik kompleks. Contoh penskoran. Pertama, penskoran ujian. Berdasarkan jawaban benar untuk soal objektif atau penilaian subjektif untuk esai. Kedua, penskoran kinerja. Berdasarkan pencapaian target atau kualitas kerja di lapangan. Ketiga, penskoran proyek. Berdasarkan kinerja seperti kelengkapan, kreativitas, ketepatan waktu, dan kualitas hasil. Pentingnya penskoran yang objektif. Pertama, meningkatkan keadilan dalam penilaian karena berdasarkan kriteria yang jelas. Kedua, membantu dalam memberikan umpan balik konstruktif kepada yang dinilai. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data dan hasil penilaian yang valid. Tantangan dalam penskoran. Pertama, subjektivitas, yaitu penilaian subjektif bisa berbeda-beda antar penilai. Kedua, kriteria tidak jelas, yaitu dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penilaian. Ketiga, keterbatasan waktu. Penskoran yang kompleks bisa memakan waktu yang lama. Tips untuk penskoran yang efektif. Pertama, tentukan kriteria yang jelas sebelum penilaian. Kedua, gunakan Rubik untuk meningkatkan konsistensi. Ketiga, berikan umpan balik untuk membantu peningkatan. Kesimpulan, penskoran adalah alat penting dalam penilaian dan pengukuran. Penskoran yang baik memerlukan kriteria jelas dan metode yang tepat untuk memastikan keadilan dan validitas hasil.